saya ingin meneruskan perjuangan Prof. Emil ya, melalui konsep-konsep pembangunan berkelanjutan. Bung, Siap. terus terang, ide pembangunan berkelanjutan bagus di atas kertas. Iya, Prof. Tetapi dalam kenyataan tidak menghasilkan uang. Iya. Pembangunan yang diartikan di dunia, Bung, adalah pembangunan menghasilkan uang. Dan uang adalah penerjemahan dari resource, alokasi, perubahan penggunaan sumber daya alam yang menghasilkan uang. Lingkungan tidak menghasilkan uang. Iya. Jadi, kalau orang bicara tentang pembangunan, lingkungan, macam-macam, dia itu ngomong slogan aja. Orang kan bertanya, saya yang bekerja untuk kamu yang bicara tentang pembangunan lingkungan itu, dari mana saya dapat uang? Saudara sebagai pemimpin itu, dari mana saudara memperoleh uang membayar saya yang bekerja? Jadi kita ngomong, mari kita membangun berwawasan lingkungan. Orang bertepuk tangan. Tapi orang yang bekerja bertanya, apa ya saya dapat dalam bentuk uang? Nah, selagi kita tidak bisa menjawab itu, slogan ini masuk di kuping kiri, keluar lagi bukan dari kuping kanan, tapi keluar lagi dari kuping kiri. Jadi, poin saya adalah the way kita mengajukan permasalahan lingkungan harus bisa meyakinkan bahwa ini for your benefit, not for my benefit. Maka bahasa yang kita pakai, mengapa sih jangan pakai batu bara untuk energi? Ya, tapi batu bara murah untuk energi. Ya, tapi udara kotor, penyakit paru-paru timbul dan sebagainya. Ya, tapi penyakit paru-paru orang lain, saya tidak kok. Iya, betul. Tapi yang mendapat penyakit paru-paru kan bangsa kita, rakyat kita. Solidaritas bangsa yang dibangkitkan. Kalau hanya memikirkan diri sendiri, ya sudah perlu persetan amat bagaimana membangun rusak alam kan. Udara kotor pun persetan, tak peduli aku kan bisa begitu. Tapi kan kita secara ideal disebut Pancasila. Secara konkret masyarakat gotong royong. How can we do better tanpa merusak alam? Iya, Bro. Mudah-mudahan nanti dengan adanya sekolah pasca sarjana pembangunan berkelanjutan itu bisa menemukan sinergi antara ekonomi dan ekologi, Bro. Sekarang ditemukan. Itu maksud saya. Iya. Tugas teman yang ada di sekolah ilmu lingkungan, baik, pembangunan berkelanjutan, teman yang mengerti pembangunan ekonomi dan lingkungan. Tugas kita mencari perkawinan antara itu semua. Kenapa ya gagasan-gagasan baru tidak bermunculan? Kemana ya teman-teman yang mengerti ilmu lingkungan, yang mengerti ekonomi, yang mengerti pembangunan, kenapa berdiam diri dan semua dikembalikan pada rumput yang bergoyang-goyang? Sekarang kan ada ekonomi hijau, ekonomi biru, ada ekonomi regeneratif ini, Prof. Yang justru saya ingat dulu ada terminologi dari Prof. Emil itu adalah enrichment terhadap pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini ada nih, Prof, sekarang. Ekonomi regeneratif itu tetap meningkatkan kualitas sumber daya alam, tapi juga ada manfaat ekonominya, begitu, Prof. Ini menurut pandangan Prof,
relevan nggak ini untuk kita Iya betul. terapkan di Indonesia? Hakikat dari ekonomi sustainable adalah lingkar dari produk ke dari output ke sampah, dari sampah recycle menjadi output tahap kedua dan sebagainya. Alam ini kan siklus, matahari tenggelam, matahari terbit, siklus. Tanaman ditanam menghasilkan buah, buah dimakan, biji ditanam, tambah buah, siklus. Kenapa ya? Praktek siklus alam yang didemonstrasikan oleh alam ini tidak kita tiru. Mengapa ya? Alam ini, hutan kita rusak semua, tidak tumbuh, kita bangun, hutan rusak. Kenapa ya? Hutan tidak dikelola secara berkelanjutan, selective cutting dan sebagainya. Kenapa ya? Teman-teman dari lingkungan tidak berdaya terhadap pencemaran udara yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi karena batu bara itu murah. Jadi setelah sekian lama di lingkungan, kerusakan lingkungan adalah kesalahan kita sendiri. Orang yang mengerti lingkungan tapi tidak tahu mempraktekkan lingkungan. Ya, Prof. Makasih sekali ini mengingatkan kepada kita semua ya. Terutama teman-teman yang selama ini menggeluti bidang lingkungan untuk tidak cukup menerapkan. mengingatkan. Tahap berikut adalah kita harus kembangkan otak, bukan mengingatkan, Baik. merubah pola pikir dari pembangunan yang merusak Ya. kepada pembangunan yang melestarikan. Atau meningkatkan kualitas lingkungan, ya Prof. Ya. Maka kalau saudara baca surat kabar, saudara dengar radio, pernahkah saudara dengar gagasan-gagasan how membangun secara melestarikan? Ya. Yang kita baca, kejahatan yang timbul, korupsi yang ada, ini yang itu. Saya bingung mencari gimana ya. Setelah terjadi bencana Sumatera, what to do guna mencegah jangan sampai melebar ke provinsi lain. Ke daerah lain. Apa yang Bappenas atau Bapeda perlu siapkan? Curah hujan bertambah lebat. Sedihnya lagi Bung ya, di dunia internasional, sahabat-sahabat saya dulu banyak di UNEP, Maurice Strong, Gro Harlem Brundtland, Mustafa Toba, macam-macam. Mereka telah lanjut usia. Lalu saya tanya, who are the next generation? Tidak ada Bung. Belum ada ya Bro. UNEP tidak lagi bergigi. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, memotong anggaran UN termasuk UNEP. Lingkungan tidak menjadi perhatian PBB lagi. Teman-teman saya yang dulu aktif sudah lanjut usia dan tidak ada penggantinya. Insya Allah Prof nanti tumbuh generasi penerus yang bisa memperjuangkan perjuangan Prof Emil Salim. Siapa di Indonesia Mudah-mudahan mau nanti ada dari mau
Kenapa? Lingkungan itu, Bung, tidak menghasilkan uang. Ya. Kalau kau bekerja membangun pertambangan batu bara, minyak bumi, kau membangun industri yang menggunakan batu bara macam-macam, uang mengalir deras. Kalau kau bicara lingkungan, tidak ada uangnya. Dan kalau tidak ada uangnya, tidak ada peminatnya. Ada konsep ekonomi regeneratif, itu kan juga bisa selain tadi melestarikan lingkungan ya, dengan meneliti katakanlah tanaman di beberapa daerah yang punya manfaat kesehatan, punya manfaat lain yang memiliki nilai ekonomi, kan bisa seiring sejalan ini, Prof. Lingkungan terjaga, ekonomi bisa meningkat. Apakah itu bisa jadi andalan kita, Prof? Siapa di kalangan menteri kita yang berpikir apa yang saudara kemukakan itu?